Tetua Zhao, Kau tahu kan kalau perguruan Luyun itu dari klan pedang mustahil punya buku rahasia seperti itu. Entah siapa yang bikin kebohongan buat nipu kau. Seandainya ada pun, mereka takkan kasih ke kau. Mereka cuma akan terus manfaatin kelemahan kau ini dan posisi kau sebagai tetua kelima buat perlahan hancurkan perguruan Yusho. Tak kusangka tetua Zhao yang pengecut ini bisa sampai sejauh ini demi wanita yang dia cintai. Masa sih? Pada akhirnya cuma orang bodoh. Adik Shao, aku cuma tanya sekali. Di mana sekarang peta geologi itu? Sudah kuberikan ke kakakmu. Tugas aku cuma mencuri peta geologi itu. Dia yang bertemu dengan orang perguruan Luyun. However, hati kau jahat sekali. Dendam apa aku sama kau? Sampai kau mau menjebak aku? Apa urusannya sama aku? Kau dibayar siapa sampai mau menggigit aku? Kalau kau tak mau ngaku juga, bukan masalah. Secepat ini, pasti kalian belum sempat kirim peta keluar. Cara kerja aula disiplin, semua pasti tahu. Cukup biarkan mereka geledah, pasti ketahuan. Kau tekan difitnah. Jiang Sengking, kau biarkan bocah ini menuduh aku. Bahkan mau suruh orang aula disiplin geledah aku. Keterlaluan sekali. Adik, ini menyangkut masa depan perguruan. Kalau mau buktikan kau bersih, apa salahnya digeledah? Seperti kata Ye Chuyun, kalau kau tak bersalah, tak ada yang bisa memfitnah kau. Sialan, Jiang Zengking ini sudah bulat tekad mau singkirkan aku. Bocah sialan, kau berani jebak aku sampai begini. Hari ini walau mati, aku takkan biarkan kau tenang. Paman hati-hati. Tetua Wu, beraninya kau serang orang di aula utama. Apa kau masih ingat aturan perguruan Yusho? Memang kenapa kalau serang di aula utama, begitu orang aula disiplin datang, aku pasti juga mati. Kalau begitu, lebih baik aku bawa bocah ini ikut ke neraka sekalian. Pas sekali. Kalian kan berharap pakai bocah ini buat bangkitkan perguruan Yusho? Hari ini aku akan putuskan harapan kalian. Biarkan perguruan Yusho dikubur bersama aku. Apa-apaan ini? Bocah ini baik-baik saja. Ini apa? Xiao Bai, kok kau keluar? Sudah sembuh. Lihat itu. Hewan peliharaan bocah ini aneh. Bukan hasil jinak binatang. Beda jauh sama teknik jinak binatang perguruan Yusho kita. Benar. Bisa tangkis serangan Wu Boyan langsung, berarti minimal level Wanfa. Masa bocah level Yuan Hai bisa kendalikan? Jangan-jangan. Hewan peliharaan yang pilih tuannya sendiri. Mustahil. Kau cuma level Yuan Hai. Mana bisa tangkis jurus aku? Pasti kebetulan. Satu jurus tak cukup. Terima jurus aku lagi. Mati kau! Adikku, jangan keras kepala lagi. Aula utama perguruan Yusho bukan tempat kau bisa liar sesukanya. Berhenti sekarang. Lepaskan aku! Wah, benda bagus apa ini? Level 1 Fab bisa diikat. Ini rantai kunyuan, level di bawah ini yang bisa ditaklukkan. Bisa dibilang khusus buat lawan level 1 Fab tinggi. Soalnya kalau kultivasi rendah, nggak perlu pakai ini. Jiang Sengking, kau pakai rantai kunyuan buat ikat aku. Perburuan Luyun takkan biarkan kau. Lebih baik kau paham diri. Menyerah sekarang, masih bisa jaga muka. Adikku, kau masih saja bingung. Kapan perguruan Luyun pernah ampuni orang? Mau bangkit, perguruan Yusho harus lawan sendiri. Bawa dia, proses sesuai aturan perguruan. Pengkhianat seperti ini, tak usah diampuni lagi. Soal adik Shao, karena kau tersesat karena cinta. Dan masih ada niat tobat. Juga sudah laporkan Wu Boyan. Kau berapa seumur hidup saja untuk menebus dosa. Tiap hari sesali kesalahan yang kau buat. Itu hukumannya. Terima kasih. Baiklah, sekarang ceritakan tentang ini beruntung kamu cepat menyadari dan membongkar konspirasi Wu Boyan dengan sekte awan mengalir. Jadi tidak sampai terjadi malapetaka besar. Ada permintaan apa? Itu juga berkat kepercayaan penuh ketua sekte. Tapi karena ketua sekte sudah bilang begitu, murid tidak akan ikut kompetisi besar dunia roh. Sebelum itu, murid ini membuat beberapa harta karun untuk meningkatkan kekuatan. Masih kekurangan beberapa material. Harap ketua sekte bisa memberikan kemudahan. Baik. Materialnya bisa langsung kuberikan. Ini rencana ketua sekte. Dengan rencana ini, kamu bisa pergi ke pavilion harta karun sekte penjinak binatang dan mencari material yang cocok. Selain itu, rencana ini juga bisa dipakai untuk keluar masuk pavilion pustaka kapan saja. Di dalam pavilion harta karun ada banyak benda spiritual dan harta berharga. Beberapa barang di sana mungkin berguna untukmu. Ye Choyun, kamu tahu tidak? Bahkan kami jarang bisa masuk ke pavilion harta karun, apalagi mengambil barang dari sana.
ketua sekte kali ini bukan hanya karena jasamu. Tapi lebih berharap kamu bisa mengangkat nama sekte penjinak binatang kami, makanya memberikan rencana ketua sekte. Kamu benar-benar beruntung kali ini. Terima kasih, Ketua Sekte. Kamu benar-benar mau ikut kompetisi besar dunia, roh? Di kompetisi itu banyak petarung kuat. Sekte awan mengalir juga sudah bermusuhan denganmu. Pasti akan ada yang diam-diam membunuhmu. Pasti sangat berbahaya. Benar. Dendam aku dengan sekte awan mengalir bisa diselesaikan di kompetisi besar dunia, roh. Sudahlah, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak enak bilang apa-apa. Aku hormati pilihanmu. Tapi, Liho mungkin sudah bilang padamu, soal pembuatan senjata, aku bisa bantu. Kalau kamu mau membuat harta karun, bisa datang ke Gunung Qi mencari aku. Aku datang. Hari ini benar-benar kabar bagus. Semua masalah langsung selesai. Dari tadi menunggu kata-kata itu darimu. Lewat sini! Kita lewati jembatan gantung ini sampai. Astaga! Kenapa jembatan ini goyang parah? Paman guru muda harus hati-hati. Di yang ini ada sungai Moli. Tidak ada yang bisa menyeberanginya. Kalau jatuh ke bawah, tidak akan bisa kembali. Katanya banyak petarung kuat di benua naga tersembunyi yang mengincar harta di sini. Sepertinya memang benar. Tapi punya harta sebanyak ini, sekte penjinak binatang sekarang malah jadi yang paling lemah dari 4 sekte besar. Benar-benar tidak masuk akal. Ini pavilion harta karun. Aku juga baru pertama kali ke sini. Auranya kuat sekali. Ternyata sekte penjinak binatang masih punya ahli tersembunyi. Masuklah, tapi kamu hanya boleh bawa keluar 3 barang. Apa? Hanya boleh ambil 3? Ketua sekte bilang aku boleh ambil sesuka hati. Pavilion harta karun ini sudah hampir 600 tahun tidak dibuka untuk orang lain. Kalau dihitung ke belakang, belum tentu ada yang bisa bawa keluar 3 barang. Jangan rakus, Nat. Maaf, juniormu salah bicara. Harap senior memaafkan. Senior ini temperamental sekali. Jangan banyak bicara, langsung masuk saja. Kamu bertindak tanpa bilang dulu. Sekte kita punya senior yang dominan begini. Semoga Paman Guru Muda selamat. Paman Guru Muda, kau cepat sekali memilih. Kukira kamu mau lihat-lihat lebih lama. Kesempatan masuk pavilion harta karun kan langka. Iya, sudah kupikir matang-matang. Selain baju besi sutra ulat langit gelap ini yang kupilih sendiri setelah berpikir panjang. 2 barang lainnya muncul karena ada ikatan. Mereka berjodoh denganku, jadi ku bawa keluar. Kamu, Nat, keberuntunganmu lumayan. Baju besi sutra ulat langit gelap adalah harta tingkat alat sejati. Kekuatannya dahsyat. Dengan kekuatanmu sekarang, walaupun belum bisa mengeluarkan efek penuhnya, tapi perlindungan dasarnya sudah cukup. Saat genting bisa selamatkan nyawamu. Terima kasih atas bimbingan senior. Bolehkah senior memberitahu apa fungsi 2 harta lainnya? Ada begitu banyak harta di ruang harta. Mana mungkin aku tahu semua? Sudahlah, barangnya sudah diambil. Cepat pergi. Baik, permisi dulu. Sungguh menarik. Perintah pembunuh iblis menara 8 alam tersedia sekian lama, ternyata diambil anak muda tingkat Yuan Hai. Tapi, sudah sekian tahun berlalu, entah berapa banyak kenalan lama yang masih tersisa di luar sana. Tanduk naga iblis 1000 tahun. Ada juga urat, tulang, dan ciciknya. Kau memburu naga iblis utuh ya? Tapi naga iblis 1000 tahun itu, tingkat kultivasinya paling rendah sudah hinyang. Kau dapat keberuntungan apa? Oh, ular raksasa itu terluka. Aku cuma dapat puntung di Danau Weiyang. Katakan saja, kau mau buat senjata jenis apa? Ada gambaran khusus? Kakak senior mau bantu. Aku sudah sangat berterima kasih. Kakak senior bebas saja berkreasi. Asal bisa aku pakai. Mana berani aku minta macam-macam. Oh, kalau begitu. Pergi dulu, jangan ganggu aku di sini. Kalau sudah jadi, aku akan panggil kau. Bilang Jeng Sengking, aku tidak terima tamu beberapa hari ini. Siapapun jangan datang. Wanita ini benar-benar sulit ditebak. Dengan karakter begitu, kau bisa suka sama tetua ya? Dari arah suaranya sepertinya dari tempat tetua Su. Gunung Qishan sudah lama tidak terdengar suara tempa besi, senjata buatan tetua Su nomor 1 di seluruh sekte penjinak binatang. Kau memang hebat, bisa membuat tetua Su turun gunung lagi. Aku pernah bilang ke tetua Su soal tekadku ikut kompetisi alam spiritual. Tetua Su menghargai aku, berharap aku bisa menang untuk sekte penjinak binatang, makanya beliau mau turun tangan. Kompetisi alam spiritual diadakan setiap 100 tahun sekali untuk memilih 4 sekte terkuat di Kekaisaran Dai.
Empat sekte itu lalu membagi urat spiritual dan tambang di seluruh benua sesuai peringkat. Sekte kecil yang kalah juga akan mengiring jagoan terkuat mereka saat kompetisi alam spiritual coba masuk tempat besar. Dengan kata lain, hasil kompetisi alam spiritual menentukan perkembangan sekte 100 tahun ke depan. Alam spiritual sendiri penuh dengan peluang dan harta, tapi juga penuh jebakan, bahaya, dan binatang buas. Yang harus kita lakukan adalah membunuh binatang buas tingkat tinggi sebanyak mungkin untuk menang. Peta alam spiritual dibagi ke 4 sekte besar. Biasanya, murid tiap sekte akan bergerak di wilayah yang mereka kenal. Hanya yang kuat berani masuk wilayah lain, cari mangsa level tinggi. Meski kompetisi bukan untuk saling bunuh, tapi demi menang, cara apapun boleh dipakai. Sedikit lengah bisa mati di alam spiritual. Apalagi, sekte awan mengalir pasti anggap kau musuh besar. Kau jadi target utama. Jangan khawatir ketua sekte. Walaupun berbahaya, aku harus pergi. Bagus. Sekte penjinak binatang akan curahkan semua sumber daya untukmu. Aku dan para tetua sudah membahas. Akan ke tanah terlarang kuno, bantu kau tingkatkan kultivasi sebelum kompetisi alam spiritual. Tanah terlarang kuno? Tanah terlarang kuno adalah sudut medan perang kuno yang rusak. Dibuka jadi ruang kecil oleh pendahulu sekte penjinak binatang dengan kekuatan dahsyat. Di dalamnya ada banyak monster kuat dan energi. Cuma, setiap dibuka, kultivasi kami terkuras beberapa tahun. Entahlah, apa sepadan untuk anak ini? Setiap sekte hanya boleh mengirim 2 orang di atas tingkat. Kalau anak ini bisa naik ke tingkat 9, ditambah kekuatan burung, dia setara dengan 3 orang sekuat, kita dapat keuntungan besar. Dengan begini, kita punya kesempatan untuk bangkit. Pada akhirnya ini demi sekte. Tapi tempat terlarang kuno ini sangat berbahaya. Yang masuk hampir pasti mati. Aku bersedia mencoba. Tepat di sini. Kau siap? Ingat kata-kataku. Tempat terlarang kuno ini sangat luas. Monster di wilayah. Kebanyakan berkekuatan dan masih bisa kau tangani dengan sekuat tenaga. Di luar sangat berbahaya. Jangan sampai masuk. Aku paham. Para tetua, bersiap! Baik, Tempat terlarang kuno, buka. Sebulan lagi, tempat terlarang kuno akan terbuka kembali. Saat itu tiba, jangan hanya sibuk berlatih sampai lupa kembali ke sini. Baik, aku mengerti. Itu pedang patah? Aura pedang patah tadi sangat luar biasa. Pasti punya sejarah penting. Semoga tidak mengganggu ujianku kali ini. Astaga! Jadi ini tempat terlarang kuno. Kok seperti camp militer yang ditinggalkan? Menurut sistem, sebulan lagi, pintu kembali ke sekte tidak akan bisa dibuka. Sepertinya selain berlatih, aku harus cepat cari jalan keluar. Lihat dulu ada petunjuk tidak di dalam tenda ini. Ini sepertinya buku catatan. Gagal total. Ini akan jadi medan perang terakhir kami. Tidak, sepertinya ada monster kuat yang tidak bisa dilawan mengancam pasukan di sini. Tempat terlarang sengaja ditandai. Apa ini tempat pelarian yang ditulis di catatan? Jalan ke tempat terlarang paling panjang juga paling bahaya. Sebelum itu, harus cari semua cara untuk jadi lebih kuat. Bau darah sangat pekat. Tempat ini cukup seru ya. Dari tadi rasanya ada yang mengawasiku. Ini cakar kematian. Ada katakannya di gunung laut. Binatang ini biasa bersembunyi di tempat gelap, mencari satu serangan mematikan. Kayaknya sudah lama mengintai, menungguku mendekat. Kekuatannya kuat sekali.
Kalau pakai tingkatan manusia, hewan buas ini kira-kira tingkat 8. Harusnya bukan tandinganku. Jangan-jangan aura pembunuh tempat terlarang kuno membuat mereka lebih kuat? Makhluk ini tidak pernah menyerang sendirian. Di hutan itu pasti banyak jumlahnya. Harus cepat selesaikan ini. Teknik pedang sungai besar. Satu sudah selesai. Astaga, lebih banyak dari perkiraanku. Teknik pedang King Yuan. Maju. Kalian semua mati. Dengan stamina sekarang, satu set combo pedang sungai besar dan King Yuan sudah membuatku lemas. Fokus latihan di tempat terlarang ini mulai dari stamina. Ayo, kejar aku. Pukulan brutal. Selesai dengan mudah. Anak ini lumayan. Mau kerja keras, tahu cara menutupi kelemahannya. Benar. Di lingkungan yang serba tergesa ini, kalau orang seperti ini akhirnya berkembang, bisa sangat mengerikan. Monster ini memang bahaya. Tapi dagingnya enak sekali. Akhir-akhir ini makan daging ini, tubuh rasanya makin kuat. Sepertinya juga bertambah. Aura pembunuhnya. Daging ini enak dan bisa tingkatkan kemampuan. Kalau Xiao Bai bangun, pasti suka. Dia tertidur pulas. Biarkan dia istirahat dulu. Cakar maut sudah tidak mengancam aku lagi, tapi akhir-akhir ini belum ketemu. Yang lebih susah dari cakar maut. Setelah beberapa hari bertarung, kebanyakan sudah tidak perlu aktifkan tenaga dalam. Jurus pedang King Yuan, jurus pedang sungai besar, dan jurus pedang 10.000 bunga sudah mulai menyatu. Cuma perlu verifikasi lagi. Ada apa ini? Telinga merah dan ular hantu. Ular hantu ini binatang buas level puncak Yuan Hai. Pas buat coba jurus pedang baru. Hei, ular besar. Jangan ganggu yang lemah. Kalau berani, main sama aku. Ayo pukul aku. Gorila besar, jangan serang dari belakang. Kita sedang bernegosiasi. Kalian berdua mengabaikan aku ya? Astaga, pakai racun menyerang aku. Dia yang serang dari belakang. Masa aku yang kena? Hebat juga. Pakai kabut racun buat sembunyikan tubuh. Tapi, racun tidak mempan padaku. Lagi pula aura pembunuh kalian berdua kuat sekali. Mustahil bisa sembunyi. Di sana. Benar, aura pembunuhnya kuat. Karena kalian mengabaikan aku. Biar aku ikut campur. Tebasan naga terbang. Beres. Percobaan pertama hasilnya bagus. Menggabungkan jurus pedang sungai besar yang luas dan keras dengan jurus pedang King Yuan yang butuh kontrol tenaga tinggi. Tenaga yang dipakai jadi lebih sedikit, tapi kekuatannya meningkat. Ini apa? Ular besarnya belum mati? Bagaimana bisa? Tadi aura mereka sudah hilang. Pedang patah. Pantas tidak ketemu-ketemu. Ternyata kamu pelan. Mau kabur kesempatan. Pedang itu pasti punya sejarah. Tidak boleh dia kabur. Mau lari. Berhenti. Bang! Pelan-pelan! Gawat, ular hantu lari ke arah luar Yuanjia. Entah anak ini terbawa emosi. Hampir diseret ular hantu keluar Yuanjia. Masa tidak sadar? Ketua sekte. Dengan kekuatan Ye Chu yang sekarang, belum cukup keluar Yuanjia. Perlu buka tanah terlarang kuno? Tidak ada pilihan lain. Tolong bantu, saudara-saudara. Tanah terlarang kuno, buka. Ini bagaimana? Koneksi ke tanah terlarang kuno terputus oleh kekuatan tertentu. Sekarang Ye Chuyun. Nasibnya bahaya.
Kamu tidak bisa kabur. Cepat berikan pedangnya padaku. Keluarkan! Racun di air liurmu paling kuat. Kamu mau meracuniku? Habislah. Khasiat liontin ini sepertinya hilang. Sedikit lengah. Sepertinya terhirup gas beracun. Kepalaku pusing. Mata tidak bisa dibuka lagi. Aku masih hidup. Sudah sadar? Benda ini punyamu kan? Pedang patah. Kamu mengejar ular hantu itu tanpa henti. Bukankah demi ini? Kamu! Siapa kamu? Aku ya. Hanya kakek tua kesepian yang sudah lama tidak mencium bau manusia. Mana bajuku? Bajunya terlalu bau, aku buang. Ceritakan, kenapa kamu bisa muncul di sini? Hutan hantu ini sudah bertahun-tahun tidak ada manusia. Aku murid sekte penjinak binatang. Datang ke tanah terlarang untuk berlatih. Tapi pintu masuk dari dunia elemen rusak. Kakek sudah bertahun-tahun di sini. Tahu cara keluar dari tanah terlarang ini? Cara keluar. Pukul aku sekali, baru aku beritahu. Info panelnya semua tanda tanya. Sejauh ini tingkat tertinggi yang terlihat adalah Hongxiu tingkat Tinyang. Dia bisa hidup sendiri di sini begitu lama. Tingkatnya pasti tidak lemah. Jangan-jangan di atas tingkat Tinyang. Mungkin dia benar-benar tahu cara keluar. Tapi aku pasti tidak bisa mengalahkannya. Kakek, aku hanya tingkat lautan elemen kecil. Pasti tidak bisa mengalahkan kakek. Harap kakek jangan mempersulit junior. Tunjukkan jalan terang untuk junior. Lumayan masih punya mata. Karena tidak bisa mengalahkanku, tinggallah menemani aku. Kakek, kita mau makan ini? Berburu. Kalau tidak malah makan apa? Binatang buas di hutan hantu ini semua jenis khusus yang diperkuat dan dimodifikasi. Butuh cara khusus untuk berburu. Ini yang kamu bilang cara khusus? Ternyata bertahun-tahun kamu cuma set ini doang. Kakek tua ini benar-benar di atas tingkat Yin-Yang. Panel tidak menampilkan info. Jangan-jangan karena terlalu lemah ya? Datang. Ini belalang mantis merah, termasuk yang sulit ditangani di antara binatang buas tingkat lautan elemen. Permukaan tubuh sangat keras, pertahanan kuat, juga punya kecepatan dan daya rusak mengerikan. Astaga! Oh ya, dagingnya sangat lezat. Bisa tidak kita kenyang? Tergantung kamu. Coba pakai ini. Aku sudah coba berkali-kali. Manjur. Ini bisa manjur? Tenang aja. Terbang ke arahku! Kakek tua ini ternyata jadikan aku monyet mainan. Kecepatannya memang mengerikan. Teknik pedang elemen hijau. Perlu tidak ada zirah keras. Aku bisa serang bagian bawahnya. Lihat aku tusuk tembus kamu. Binatang ini terlalu susah ditangani. Kedua kaki belalang mantis merah tidak bisa menutup sempurna. Pegang terbalik gagang pedang. Coba seperti pukulan korek dari bawah ke atas. Pakai mata pedangmu belah dia. Mati kamu! Bagus sekali! Jurus ini berguna! Akhirnya berhasil mengalahkannya. Bagus, bagus. Mati kau! Setelah 5 hari latihan intensif, belalang pedang merah sudah bisa dikalahkan dengan mudah. Itu dia tanah terlarang kekacauan. Ini sudah yang ke-8 hari ini. Dengan kecepatan seperti ini, 6 bulan ke depan nggak perlu khawatir kehabisan daging. 6 bulan? Orang tua ini benar-benar mau aku terus menemaninya di sini. Kakek, tidak pernah terpikir untuk keluar dari sini. Keluar buat apa? Binatang di sini setidaknya tidak punya pikiran kotor dan licik. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kau memang sedikit ada kemajuan. Tapi dengan kemampuanmu sekarang, mau ke sana masih jauh dari cukup. Tangkap! Apa ini? Berat sekali!
Benda ini kubuat dari meteor langit. Bisa membantumu meningkat 100 kali lipat dalam kultivasi dan membuat kontrolmu atas kekuatan lebih presisi. Masih kata yang sama. Pukul aku sekali. Asal bisa mengenai tubuhku, kau boleh pergi kapan saja. Oh ya, benda ini sepasang. Nanti ku carikan yang satunya lagi untukmu. Embryo pedang Hunyuan sudah naik ke tingkat 3. Jurus pedang Qiyuan juga menyatu sempurna dengan jurus pedang sungai besar membentuk jurus baru. Jurus pedangku sendiri. Setelah bulan ini, aku sama sekali tidak bisa mendekatinya, apalagi memukulnya sekali. Maafkan aku, kakek. Malam ini aku harus pergi. Dasar bocah. Menyerang diam-diam tidak baik. Rasakan ini, menghindar. Lumayan. Dengan gelang komerat bisa secepat itu. Kemajuanmu memang bagus. Terima satu lagi. Sayang, mau mengenai tubuhku. Masih belum cukup. Sekarang terima seranganku. Baru saja tembus dalam pertarungan. Jurus ilusi Chongsu tingkat 3. Langkah ilusi Chongsu. Apa ini? Sepertinya bukan jurus sekte penjinak binatang. Sekarang. Kena. Bagus, bagus. Gerakan ini memang belum pernah kulihat. Terima kasih atas bimbingan kakek selama ini. Aku bisa mengalami terobosan. Dalam hal gerakan, teknik tempur, dan mental. Kau sekarang sudah lebih kuat dari banyak orang. Pergilah. Hanya saja. Apakah tempat itu benar-benar bisa keluar dari sini? Aku tidak tahu. Kompetisi dunia roh tinggal kurang dari setengah bulan. Bagaimanapun, aku harus mencobanya. Tempat ini seperti menyegel sesuatu. Ternyata bisa dibuka dari luar dengan mudah. Jangan-jangan segelnya sudah tidak aktif? Patung tanah liat. Ada aura menekan yang berat. Sepertinya patung ini tidak sederhana. Siapa berani masuk tanah terlarang? Segel di pintu mungkin ujian pertama. Patung ini ujian sebenarnya untuk masuk menara. Tapi, ujian ini terlalu mudah. Tebas! Aku murid sektor penjinak binatang. Mereka latihan tapi terjebak di sini. Apakah ada jalan kembali? Satu-satunya cara melewati sini adalah kalahkan mereka. Kecepatan serangan tidak terlalu cepat, tapi tenaganya sangat kuat. Sekali kena pasti langsung mati. Lagi! Langkah ilusi Chongsu. Beratannya kaku. Pola serangannya juga seragam. Patung-patung batu ini tidak punya kesadaran. Patung utamanya mengendalikan mereka. Satu-satunya kelemahannya, jumlah mereka terlalu banyak. Tapi, mengalahkan mereka juga bukan tidak mungkin. Datang! Benar kan? Tebakanku tidak salah. Dengan begini, bisa kumanfaatkan kelemahan mereka, memancing mereka saling serang. Aku menghindar. Selesai! Aku menang. Sekarang boleh aku lewat? Tidak buruk, cukup cerdik. Astaga, ternyata dia hidup. Kau lolos ujian, boleh pergi. Begitu saja, semudah ini. Pandal bilang, aku mati di tangan Ezu. Jangan-jangan dia ada di balik pintu? Jangan lengah. Kesulitan sesungguhnya masih di depan. Aku punya satu teknik khusus. Bisa kuwariskan padamu untuk membantumu melewati rintangan selanjutnya. Teknik ini akan langsung masuk ke kesadaranmu. Kau hanya perlu terima dengan tenang. Sepertinya ada yang tidak beres. Sistem, tampilkan panelku. Merebut tubuh. Aku ini Berhasil. bertahun-tahun akhirnya aku dapat tubuh yang sehat dan kuat. Salah anak ini terlalu bodoh. Ezu, hentikan. Siapa? Siapa jangan-jangan kesadaran anak ini masih ada? Kau tidak kenal tuanmu sendiri? Chong Jingmio. Ketua sekte, sampai sekarang
Jangan pikirkan anak itu lagi. Benar. Ye Chuyun hilang di tanah telarang kuno sekian hari. Mungkin sudah mati. Ketua sekte, yang penting sekarang buat daftar peserta kompetisi besar dunia roh. Tunggu badai reda, baru selidiki tanah telarang dengan kekuatan penuh sekte. Ini suara tempat dari Gunung Ki. Sesepuh Su masih menempa senjata itu. Baiklah. Aku terlalu keras kepala. Aku yakin orang yang dipilih Chong Jing Yao tidak akan mati semudah itu. Kali ini aku akan ikuti keinginanku. Daftar harus ada nama Ye Chuyun. Kompetisi besar dunia roh kali ini dipimpin oleh sekte Luyun kami. Hasilnya menentukan pembagian nadi spiritual dan sumber daya latihan 4 sekte besar. Murid sekte lain dan kultivator bebas bisa masuk dunia roh bunuh monster, raih harta karun. Paman Guru Kin hentikan meditasi ikut kompetisi. Juga untuk cari kakak guru ya? Hasil dinilai dari jumlah monster yang dibunuh, tingkat monster, dan jumlah peserta tersisa tiap sekte. Murid tiap sekte tolong beri yang terbaik. Jangan sia-siakan kesempatan ini. 4 sekte besar dapat 10 kuota kompetisi dunia roh. Tapi sekte Yusho kurang 1. Jangan-jangan benar seperti gosip. Kakak guru ya yang mau ikut kenapa-napa? Sesepuh Duan, kenapa kalian hanya kirim 9 murid? Masih ada 1 murid, hanya belum datang. Tapi, kurasa dia akan segera tiba. Aduh, sesepuh Duan bicaranya tidak jelas. Jangan-jangan orang mati juga dihitung murid? Sesepuh Yo, apa maksudmu? Tidak usangka. Sekte Yusho yang dulu kuasai dunia kultivasi. Sekarang harus andalkan Ye Chuyun si pengkhianat guru untuk balik keadaan. Tapi Ye Chuyun sekarang mati. Kalian sebaiknya cepat ganti orang. Tidak bisa ganti. Ku dengar, Ye Chuyun itu tidak mati. Hanya ketua sekte yang tidak bisa selamatkan dia. Tapi tidak mau menyerah. Pakai perintah ketua sekte lama, bujuk sesepuh lain, rebut 1 kuota untuknya. Urusan sekte Yusho kami jangan kalian. Ketua Duan. Aku kadang benar-benar curiga ketua sekte kalian dendam sama kamu. Kenapa setiap ada masalah memalukan, kamu yang selalu disuruh ke garis depan? Jangan adu domba. Kalian dari sekte Changyang dan sektenya Oin malah ketua dan tetua sendiri yang rela jadi anjing dan jilat kaki busuk sekte Liu Yun. Itu baru memalukan. Pura-pura apa? Jangan mimpi sekte Yusho kalian masih sekte terbesar seperti dulu. Sekte Yusho, kalian sekarang cuma sampah paling bawah. Kali ini, kami pastikan kalian diusir total dari 4 sekte besar. Kalian juga tetua pemimpin. Kau berantem di atas panggung saya. Tidak ada sopan santunnya. Jangan sampai sekte lain tertawa melihat kita. Aku tidak mau berdebat dengan orang kasar sepertimu. Dulu waktu ketua sekte menawarkan posisi tetua pemimpin ini, sebenarnya aku mau menolak. Tapi kenapa aku malah kepikiran Ye Chuyun bocah itu, lalu tanpa sadar setuju. Hari ini semua sekte benar-benar menyerang sekte Yusho. Melelahkan sekali, tapi inilah aturan dunia kultivasi. Kakak sial. Kali ini ada 3 sekte kita ditambah Istana Suangkun dari Kekaisaran Hukian yang menggantung. Meski Ye Chuyun masih hidup, sekte Yusho tidak akan bisa mempertahankan posisi sekte besar. 4 sekte bersatu menyerang sekte Yusho. Ini terlalu keterlaluan. Paman kecil, kamu murid leluhur Liu Yun, jangan berpihak keluar terus. Sekte Yusho sudah lama harus pergi. Setiap hari campur dengan binatang buas itu, bau sekali. Sekte Yusho tidak akan sombong lama lagi. Katanya kali ini akan dipilih sekte boneka. Semua sumber daya masuk kantong 3 sekte kita. Kalian sekte Miaoin, jangan sombong di sini. Aku nanti di alam spiritual. Sekte Yusho tidak bisa diremehkan. Yoda mau. Nanti masuk alam spiritual. Kalau murid sekte Yusho kalian tidak melawan, tapi sekte Kang yang bisa selamatkan nyawa kalian. Tentu saja, kalian bisa pilih tidak ikut kompetisi alam spiritual kali ini. Aku Luo Yun Chao mungkin bisa baik hati. Aduh, astaga. Yun Chao, Ye Chuyun. Pamannya. Jadi kamu Ye Chuyun. Kompetisi belum dimulai, tapi kamu berani serang murid sekte Changyang aku. Kamu dan sekte Yusho harus bertanggung jawab. Aduh, kok bisa dibilang serangan? Aku cuma cari tempat mendarat. Kebetulan ada orang berdiri di titik pendaratan. Lagi pula, orang sekte Changyang kalian terlalu lemah. Ditabrak sedikit langsung pingsan. Dengan kondisi fisik seperti ini, bagaimana bisa masuk alam spiritual? Kamu! Hei, cuma binatang spiritual dan manusia bertabrakan. Sekte Yusho, aku setiap hari berurusan dengan binatang spiritual. Ini biasa saja. Ketua Duan, kamu! Lagi pula Ye Chuyun dari sekte Yusho, aku ada benarnya juga.
Murid sebentar lagi masuk melawan binatang buas. Tapi murid kalian bahkan tidak punya kesiagaan dasar dan tidak tahan benturan. Kakak, kamu baik-baik saja? Sepertinya sekte kalian lebih baik mundur dari kompetisi alam spiritual ini. Kamu! Ye Chuyun, ternyata kamu tidak mati. Kata Xiao, aku belum sampai mati secepat itu. Di alam rahasia, aku tidak mati, malah dapat berkah. Benar-benar mudah. Tubuh ini sekarang milikku. Ezu, lama tidak berjumpa. HM, siapa yang bicara? Tidak ingat aku lagi, Ezu? Kumpul! Bocah sialan, kamu berani kerjai aku. Dia tidak punya kemampuan itu. Yang melakukan ini aku. Tidak mungkin. Alam Yuan Hai, bagaimana bisa mengendalikan burung coming? Tentu karena akulah yang memilihnya. Ternyata bertahun-tahun. Bahkan kamu orang tua busuk ini sudah jatuh sampai tertarik pada bocah seperti ini. Untung kamu bangun lebih awal. Kalau tidak, aku tidak berani pakai diri sendiri sebagai umpan. Simpan dia dulu. Jangan sampai dihapus. Aku punya cara untuk meyakinkannya membantu kamu. Dia tidak akan merebut tubuhku, kan? Jangan khawatir. Ini hanya menguntungkan kamu. Tidak ada ruginya. Lebih baik begitu. Tapi, bagaimana caranya aku keluar dari tempat terlarang ini? Agak merepotkan. Tapi tidak ada masalah untuk keluar. Naiklah. Dia lebih paham tempat terlarang ini dari yang kukira. Sudahlah, turnamen dunia roh lebih penting. Jangan banyak pikir dulu. Senior, kamu terbang terlalu cepat. Pelan sedikit. Jangan sampai buruk ekorku tercap dan aku lempar kamu kembali ke sana. Kamu beruntung. Memang kenapa kalau kamu pulang hidup? Ye Chuyun, kali ini aku tidak akan biarkan kamu lolos. Jangan cuma omong besar. Kapan kamu bisa mengalahkan aku? Memang benar begitu. Tapi Xiao Pingtian pasti dapat kesempatan emas di dunia roh. Aku tidak boleh lengah. Harus lihat data dirinya. Xiao Pingtian hampir terobos ke tingkat Wanfa. Bagaimana ini? Lembah Kouhun dan jiwa kuno. Sepertinya aku harus ambil duluan. Waktunya sudah tiba. Dunia roh, buka. Dunia roh sudah terbuka. Berlangsung 1 bulan. Mesti kami bermusuhan dengan 3 sekte lainnya. Tapi aku tidak menuntut kalian harus sekuat apa. Aku hanya punya 2 permintaan. Jaga diri kalian dan pertahankan posisi 4 sekte besar. Murid mengerti. Pergilah. Baik. Ye Chuyun, ambil ini. Cincin penyimpanan? Ketua Duan. Apa isinya? Busur Zushen yang dibuat Sumia Oyun untukmu. Dia bilang busur ini bisa ditingkatkan. Cari bahan khusus lebih banyak. Dia ikut datang, tapi tidak ke tempat ini. Terima kasih, Ketua Duan. Tolong sampaikan terima kasihku pada Senior Su. Chuyun, bersikaplah rendah hati, hati-hati dengan sekte Liu Yun. Wah, luar biasa. Jadi ini dunia roh? Binatang rohnya besar sekali. Belum pernah lihat yang seperti ini. Paman Ye, ada rencana apa untuk turnamen ini? Ketua Duan berharap kamu ikut bersama kami. Ikut bersama? Jangan sekali-kali. Xiao Pingtian sangat benci padaku. Kalau aku Sekte ikut, Yusho pasti jadi sasaran. Sekte Yusho pasti jadi sasaran. Kalau aku bertindak Sekte Yusho sendiri dan pasti muncul jadi dekat sasaran. Xiao Pingtian. Xiao Pingtian pasti suruh 2 sekte lainnya serang aku. Aku tidak ada beban, jadi lebih mudah menghadapinya. Kalian juga tidak terseret olehku. Tapi ini terlalu berisiko. Kamu lupa? Aku pernah masuk tempat terlarang dan keluar sendiri dari sana. Aduh kakak Yo, menurutku Paman Ye ada benarnya. Paman Ye memang bukan orang sekte Yusho. Kalau dia mau jadi umpan, biarkan saja. Ini juga pengajian tugas yang baik. Adik Fei, jangan bicara lagi. Aku pergi dulu. Saat menghadapi Xiao Pingtian, jangan lawan dia langsung. Itu berbahaya buat kalian. Paman Ye, kamu juga harus hati-hati. Jangan memaksakan diri. Aku mengerti. sialan, kan Puputa sangat tidak praktis. Sudah cari lama. Lembah Guhun saja tidak tahu di mana. Kalau terus begini, Xiao Pingtian bisa saja sudah temukan tempat rahasia kuno. Kalau saja sekarang ada peta, Ikuti terus. Ada orang di sekitar. Kakak, apa kita benar harus bantu Xiao Pingtian lawan Ye Chuyun? Katanya Ye Chuyun keluar masuk tempat terlarang sendirian. Kekuatannya tidak terduga. Dan kita mungkin harus lawan seluruh sekte Yusho. Bisa menang? Adik, kamu tidak mengerti. Lihat saja sekte Yusho. Turnamen demi turnamen, berapa banyak murid yang mati. Sudah berusaha keras, tetap tidak ada gunanya.
Sekte Yusho sekarang levelnya apa? Cuma beberapa sampah. Ye Chuyun tingkat Yuan Hai 6 pun ikut lomba. Dia bisa menang? Tidak ada kemampuan itu. Paham? Sekte penjinak binatang bakal kalah dari Gerbang Gaining. Kalau begini terus kalah dari sekte pedang darah. Terus kalah dari jalan Sekarang kecil nggak ada Taoisme. lagi yang bisa dikalahkan. Coba kau bilang gimana caranya menyelamatkan sekte Balunnya penjinak sudah binatang. habis. Kakak! Kakak, jangan ceramah panjang lebar. Aku cuma tanya satu hal. Bisa menang nggak? Tentu saja menang. Adik, kau kenapa jadi gagap ngomongnya hari ini? Oh, jadi Ye Chuyun gampang dihadap dia. Iya dong, kalau aku ketemu Ye Chuyun, pasti ku buat dia kocar kacir. Terus ku babat mukanya. Itu Ye Chuyun. Ye Chuyun muncul, cepat ikut aku. Adik, kau kok gak ngingetin aku? Aku mana berani ngingetin kau? Masih mau babat mukaku? Enggak kok, enggak. Kakak Lin. Aku cuma bercanda sama adikku. Kakak beruang memang pantas dijuluki pangeran lemah ginjal Iron Border. Begini kok jadi kakak tertua. Sepertinya sekecang yang kita bakal hancur cepat atau lambat. Petakanyu, serahkan. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Dengan petakanyu, jadi lebih gampang nyarinya. Tapi, lembah Gohun ini memang berbahaya. Konon lembah Gohun ini auranya sangat gelap. Banyak ahli tingkat Tong Yu mati di sini. Bahkan orang tingkat 1FA juga nggak bisa keluar hidup dari lembah Gohun. Orang itu kelihatan lugu. Auranya juga kuat banget. Pilih dia saja. Aroma seperti bunga. Wajah polos yang gak berbahaya. Mata penuh warna. Perban buat kasihan-kasihan. Lengan kurus kecil. Keranjang buah buat akrab dan ramah. Sempurna. Kakak, tempat ini berbahaya loh. Mau nggak? Siapa? Oh, ternyata cuma siluman kecil. Kaget aku. Maaf, aku orangnya waspada. Tadi refleksnya kecepatan. Aku cuma kesepian banget. Mau ngobrol sama kau. Kenapa begini sama aku? Maaf. Aku beneran nggak sengaja. Waduh, hampir celaka. Kalau lebih dekat lagi, kepalaku sudah hilang tadi. Aura gelap hantu kecil ini terlalu kuat. Tapi kukira siluman besar. Tapi kenapa dia bisa menghindar dari pedangku? Tidak. Aku harus lihat panelnya. Titik balik. Mengambil yang mengkepi. Aura yang Ye Chuyun. Kekuatannya. Kamu! Kakak, kau kenapa? Nggak apa-apa. Cuma tanahnya miring, hampir jatuh. Guru, Bagaimana? Anak muda. Kau penuh bencana. Dari kecil dukun bilang, aku punya bencana asmara. Ada bencana sih nggak masalah. Tapi kok bocah 1000 tahun? Dan mau meremasku pula. Anak ini bohong. Orang kultivasi, jalan aja nggak stabil. Jangan dia curiga sama aku. Nggak mungkin. Orang tingkat Yuan Hai bisa tahu apa tentang aku? Asal bisa membawanya masuk lembah Gohun. Dia ada dalam kekuasaanku. Mungkin kakak capek. Mampir ke rumahku yuk. Rumahku di dalam lengah. Dekat kok. Enggak deh. Aku masih buru-buru bunuh binatang buas. Lain kali aja. Ayolah. Nggak bisa. Beneran nggak bisa. Akhirnya ketemu kau. Siapa? Awas! Ye Chuyun, kau memang di sini. Nggak nyangka kakak makin gak punya kelas. Sekarang malah campur sama sekte kecil-kecilan. Dia itu pengkhianat dari perguruan kalian. Kemampuannya biasa saja, tapi larinya cepat juga. Untung aku sudah memasang jebakan di peta pencarian. Kalau tidak susah juga menemukannya. Saudara Wang Chen, nanti kita serang bersama. Pastikan Ye Chuyun menyerahkan peta pencarian itu. Tenang, saudara Luo. 3 perguruan kita bersatu. Masa tidak bisa mengalahkan satu pengkhianat tingkat Yuan Hai? Demi menyenangkan istana Xuankun, kakak Luo benar-benar mengalukan nama perguruan Changyang. Memalukan sekali. Istana Xuankun? Oh, perguruan sampah yang muncul dari pencuri makam dengan cara kotor itu. Dan perguruan Changyang yang aku hajar sendiri. Astaga, Xiao Pingtian, kau cuma kirim orang seperti ini buat melawan aku? Orang lain dari perguruan Liu Yung mana? Kakak, kau buat masalah apa sampai sekaligus melawan 3 perguruan?
tidak perlu bantuan orang lain, aku sendiri bisa membunuhmu. Berani menghina istana Xuan pun kami, kau mati. Kalau begitu, aku ikut juga. Saudara, biar aku bantu. Mati kau! Bayangan semua? Dengan kecepatan kalian mau membunuh aku? Pergi sana ke neraka. Cepat bentuk formasi, jangan biarkan Ye Chuyun kabur. Baik. Formasi si Ju Xuan Kong. Langkah hantu Chongsu. Oh, jadi kakak senior panggil mereka berdua buat mengaktifkan formasi pengendali yang lambat ini. Sekelompok sampah, tebasan angin ling. Ye Chuyun lemah sekali, terus dikejar dan dipukuli seperti anjing. Dikejar dan dipukuli? Kau cuma kiri makannya bilang begitu. Ye Chuyun terlalu kuat. Dia bisa bertarung lama melawan 1 tingkat Tong Yu Puncak dan 2 tingkat Yukong. Cari mati! Apa? Menghindarinya terlalu terburu. Kukira tidak sengaja menginjak tahi. Harus ganti sepatu baru nanti. Kau berani? Kau berani? Ye Chuyun, mati kau! Langkah hantu Chongsu. Saudara Wang Chen, kalau kita terus begini, sampai kapan selesainya? Kau masih mau bantu Xiao Pingtian? Aku juga berhenti. Orang ini terlalu aneh. Dengan teknik gas seperti itu, pantas bisa selamat dari tanah terlarang kuno. Siapa yang ribut di sini? Cepat pergi. Tingkat 1 FA? Kenapa ada roh jahat skuad ini? Ini jiwa purba yang akan diserap Xiao Pingtian. Kenapa muncul di sini? Keluar dari sini. Berani ganggu aku? Roh jahat. Roh jahat? Hari ini aku bunuh kau dulu. Tidak boleh. Dia tidak boleh terobos ke tingkat 1 FA di sini. Kakak, cepat ikut aku. Bayangan palsu itu tidak bisa menipu petarung itu lama. Bayangan Cepat palsu? lari. Hancur. Tembus begitu saja? Roh jahat itu palsu. Ye Chuyun mana? Dia lari kemana? Sepertinya dia masuk ke lembah Gohun. Lembah Gohun? Bagus. Bisa sekalian menyelesaikan tugas dari guru. Xiao Pingtian, kakak Yeku ada di mana? Saudara Xiao, saudara, paman guru kecilmu datang. Dia bukan paman guru. Ye Chuyun kemungkinan besar melarikan diri ke lembah Gohun. Apa? Dia masuk lembah Gohun? Lembah Gohun? Kenapa kakak Ye masuk ke tempat seperti itu? Lembah Gohun sangat berbahaya. Aku harus menyelamatkan kakak Ye. Kakak Kim, aku ikut denganmu. Kakak, lewat sini. Kau mau bawa aku kemana? Tempat ini sudah cukup. Apa yang cukup? Roh jahat tadi ulahmu, kan? Kenapa kau menyelamatkan aku? Tentu saja supaya bisa berduaan denganmu. Kakak, suka dengan wujud asliku? Kakak, aku cantik tidak? Kenapa matamu sampai melotot begitu? Saat pertama bertemu denganmu di luar lembah, aku sudah jatuh cinta. Tapi aku tidak tahu perasaan kakak terhadapku. Apa kau merasakan hal yang sama? Baik. Baik apanya? Baik, baik. Hitam sekali kuku jarimu. Ini dicat. Mereka gak sih soal estetika? Nona, tolong jaga sikap. Aku masuk lembah Gohun bersamamu cuma buat ngumpet sementara. Nanti demi juga keamanan, selama ini jangan dekati aku. Tadi kamu juga lihat, di luar lembah Gohun semua musuhku. Aku ikut kamu masuk lembah Gohun buat ngacauin kesempatan Xiao Pingtian, bukan mau dimakan habis sama hantu macam kamu. Semua? Bukannya kamu masih punya 2 gebetan? Mereka datang nyariin kamu. Lihat pakaian mereka. Kok malah musuhmu? Kau balik lagi ke tempat ini? Jangan-jangan, ini yang namanya tembok hantu itu ya? Emang kamu punya mata 1000? Kak, bercanda deh. Lembah Gohun sama aku itu satu. Semua yang terjadi di sini pasti ketahuan. Kak, kamu takut sama puncak Tongyu itu? Kalau kamu udah masuk lembah Gohun, aku pasti bisa lindungi kamu. Walau kultivator Wanfa datang. Kalau aku mau bunuh, ya pasti bisa. Terus kenapa kamu mau bantu aku? Mau dapetin apa dari aku? Kak, lupa banget sih. Cepet amat lupa semua omonganku. Aku gak percaya diri sama tampangku sendiri. Dunia Ling udah buka 1000 tahun. Yang mati di lembah Gohun gak terhitung jumlahnya. Punya kekuatan setinggi itu. Dia pasti arwah kuno. Percaya dia jatuh cinta, beneran mending percaya aku reinkarnasi Qin Shi Huang. Dia siapa? Aku harus gimana? Kok infonya gak jelas begini sih? Kak, rumahku ada di depan. Ikut aku yuk. Sudahlah, karena udah ketemu arwah kuno.
Tujuan ke lemah Guhun berhasil setengah. Malam bulan purnama masih 10 hari lagi. Jalanin aja dulu. Selama ini, kamu tinggal sini dulu. Di dalam lembah Guhun, ternyata ada pemandangan begini. Cuma ilusi doang. Kalau gak begini, setiap hari lihat lembah rusak gini, aku pasti kesal. Atau, Kak, kamu suka gaya di tempat sepi begitu? Tolong jangan berpikiran aneh. Iya. Aku tahu kamu pasti mikirin dua gebetanmu itu. Malam nanti, kalian tinggal di pavilion samping. Kamu bawa mereka ke sini? Lagi pula aku sama mereka bersih. Jangan sebut gebetan lagi. Lenyap! Kakak Ye, kamu gak apa-apa? Yang di sampingmu siapa? Kayaknya bukan dari kota. Adik Ken, orang ini gak penting. Aku gak penting. Kenapa kamu lemah Guhun? Luhur Liu Yun sama Shangguan Wang gak pernah bilang lemah Guhun bahaya? Aku tahu, tapi aku udah lama gak ketemu kamu. Sejak keluar dari latihan tertutup, guru bilang kamu mengkhianati perguruan, masuk sekte Yuzhou. Tapi aku tahu ini bukan salahmu. Aku tahu kakak Ye mau sukses. Mungkin ikut kompetisi dunia Ling. Jadi aku maksa guru kasih aku kuota. Ini pesan rahasia yang aku terima sebelum masuk. Dikirim ke perguruan. Bilang kamu ninggalin rombongan sekte Yuzhou. Pergi sendiri ke Baka. Minta Xiaoping Tian cepat bunuh kamu. Pesan rahasia? Bisa secepat ini tahu aku setelah ninggalin rombongan, berarti di sekte Yuzhou masih ada pengkhianat. Nona Chen, terus kamu ikut ke sini buat apa? Kenapa? Aku gak boleh datang? Bukan apa-apa, cuma aku pikir kita kan gak terlalu akrab. Kok kamu bisa ikut adiknya masuk itu aja? Justru karena gak akrab. Aku mau tanya. Dulu kenapa selamatin aku? Padahal ayahku aja gak bisa kamu selamatin. Kenapa aku bisa diselamatin? Padahal bisa aja biarkan aku mati kehabisan darah. Tapi kamu tetap pakai daun emas buat selamatin aku. Padahal kamu yang menyelamatkanku. Tapi hampir saja dipecat oleh ketua sesi mereka. Yang diharapkan besar malah tidak dapat hukuman apa-apa. Ini sudah aku janjikan kepada kepala keluarga Chen. Bagaimana bisa Sekte aku Liu Yun ingkar sampah janji ini memperlakukanku begini? Cepat atau lambat akan aku hancurkan sekte Liu Yun. Jangan sentuh kepalaku. Kukira bocah ini tipe yang suka main perempuan. Ternyata orangnya lumayan baik juga. Bilang ini cuma barang murahan, untuk apa repot-repot nyebur sendiri demi aku? Bagaimanapun ini sudah aku janjikan, ini pasti tidak akan mengecewakan Nona. Apa benar ada orang baik yang setia seperti itu di dunia ini? Entah kakak ini akan melindungi adik perempuannya seumur hidup demi satu janji? Siapa yang butuh dia melindungiku seumur hidup? Senior, apa ada masalah dengan kakak Ye? Tidak apa-apa, cuma merasa pria itu mudah berubah hati saja. Awalnya masih panggil adik dan nona, nanti jadi panggil istri dan sayang. Tidak akan begitu kok. Kalau terus fitnah kakak Ye begini, jangan salahkan aku kalau bertindak. Mau taruhan tidak? Aku yakin dia pasti ada perasaan cinta sama kalian. Taruhan saja. Kakak Ye orangnya jujur, bukan orang munafik. Sudah, jangan ladeni dia. Calon kaisar wanita masa depan, jangan sampai bentrok sama dia. Yang mati duluan pasti aku yang jadi korban. Hari sudah malam, kalian istirahat saja yang baik. Malam, aku. Gadis kecil memang polos. Taruhan ini pasti aku menang. Tidak nyangka bisa dapat kamar di kompetisi alam spiritual. Banyak sekali bukunya. Ini kayak aku dianggap pelajar yang mau ujian ke ibu kota. Buku ini kenapa kelihatan aneh ya? Jangan-jangan hantu perempuan itu main trik lagi? Jangan-jangan ini perangkap? Buka itu, buka itu, buka itu, buka itu, buka itu. Kakak Ye! Adik Chen, bukannya kamu sama adik Kim pilih kamar? Kenapa kesini? Kakak Ye, tadi aku keluar, lihat ada kolam ikan di luar. Ikannya keemasan, kelihatan enak sekali. Ayo tangkap ikan bareng aku. Tangkap ikan? Sekarang? Ayo dong. Adik Chen, jangan tarik bajuku dong! Benar-benar tidak bisa apa-apa sama kamu. Kakak Ye, aku dapat satu lagi. Cepat sekali. Kakak Ye, menurut kamu ini cukup buat kita makan? Kalau kurang aku tangkap lagi. Jangan beberapa tangkap ekor. lagi. Ikan segini sudah cukup buat kita makan seharian penuh. Kamu lupa ya,
Masih ada Paman King juga. Bajunya jadi basah. Kakak Kie. Kamu suka aku tidak? Kenapa kamu tanya hal begitu? Ya karena taruhan itu dong. Taruhan itu dibuat Paman King sama dia. Tidak ada hubungannya sama aku. Aku cuma peduli satu hal. Di matamu, aku benar-benar cuma adik tingkat saja. Jangan main-main. Aku sama dia baru ketemu beberapa kali. Mana ada suka? Kakak Kie, terima perasaanku di sini. Tidak akan ada yang datang. Berhenti dah, Nona. Aku sudah tahu dari tadi. Tolong kembali ke wujud asli. Jangan rusak nama baik orang. Tidak mungkin dong. Aku menyamar lunga yang bagus. Kenapa kamu bisa tahu? Kamu bisa ubah wujudnya, tapi tidak tahu pengalamannya. Dia dulu anak orang kaya. Tidak mungkin bisa tangkap ikan segampang itu. Kenapa tidak biarkan saja seperti ini? Hamba sangat pandai melayani. Tidak bisa. Aku memang suka wanita cantik. Tapi aku belum bilang sampai tidak peduli nyawaku. Karena kau sudah tahu rencanaku. Kalau hamba terus memaksa, hamba jadi tidak tahu diri. Kalau begitu, malam ini hamba tidak akan ganggu kakak lagi. Ketahuan. Memalukan sekali. Besok aku harus menang. Akhirnya dia pergi. Hampir tidak tahan. Simpan saja untuk sarapan besok. Harus cepat kembali bermeditasi. Tidak kusangka sudah selalu ini. Harus manfaatkan waktu untuk berlatih. Setelah keluar nanti masih harus hadapi Xiao Pingtian. Tapi sepertinya Allah itu tidak akan menyerah begitu saja. Aku di mana ini? Kamar pengantin? Aku sudah menikah. Dia menjebakku lagi. Istriku, aku datang. Tubuhku bergerak sendiri. Iyalah. Miao Jin. Tolong! Tuan, kami sudah menemukan barang yang Anda cari. Bagus. Kalian boleh pergi. Baik. Akhirnya. Hampir 1000 tahun. Siande, kau satu-satunya keturunan keluarga Gu yang masih hidup. Kau harus patahkan kutukan pembantaian ini. Tenang saja, kakek. Aku pasti akan jaga garis keturunan keluargaku. Keluarga kami akhirnya menemukanmu. Pei Miao Jin. Miao Jin, perjalanan ujian kali ini bisa 4-5 bulan. Kau harus jaga dirimu baik-baik. Ini keluarga Pei. Ayah dan kakak ada di rumah. Pejabat kota berlomba mengirim hadiah. Bahkan ada peri yang ingin jadikan aku murid. Siapa bisa ganggu aku? Miao Jin, aku pasti bawakan gelang terbaik dari ibu kota untukmu. Juga jepit rambut. Kalung mutiara. Baik, pasti. Yelang, kau harus cepat pulang. Aku dan anak menunggumu. Wanita hina Pei Miao Jin mengaku sebagai istri menantu mencemarkan nama baik Putri Yunxi. Keluarga Pei dihukum mati semua. Pei Miao Jin dijadikan pelacur untuk menghibur antara 3 tahun untuk hilangkan dendam Putri Yunxi. Kenapa? Yelang, kenapa kau lakukan ini padaku? Tidak, jangan. Mimpi ini kenangan Pei Miao Jin. Atau apa? Ada yang aneh. Benar, buku tadi malam. Buku ini memang kuncinya. Tapi kenapa isi buku hanya sampai bagian ujian? Coba lagi malam nanti. Atau mungkin harus cari petunjuk dari Pei Miao Jin. Pagi. Kakak Hye, kau sudah bangun. Kakak Hye, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kalian bertiga sudah bangun sejam ini. Kondisimu lebih buruk dari kakak Hye? Kemarin kalian datang ke rumahku, lupa menjamu. Tadi malam hamba memetik bunga siantan sebelum mekar. Oh, di buku cerita ada cara ini. Besok aku pasti bisa taklukkan bocah itu. Bocah ini ngapain semalam? Kenapa dia menatapku dengan pandangan kasihan dan simpati? Oh, jadi begitu. Sepertinya kemarin setengah berhasil. Nanti harus cari kesempatan singkirkan 2 gadis itu. Bisakah kalian bantu hamba? Ikut hamba ke timur lembah Gohun memetik buah liar. Tidak mau. Kenapa aku harus ikut? Aku temani kau saja. Hal kecil ini tidak perlu repotkan kalian. Kakak Ye, kenapa kau ikut dia? Kakak Ye,
Wanita ini punya niat jahat. Jangan sampai tertipu. Anak ini sepertinya salah makan obat. Kelewat aktif sekali. Biar aku saja yang memaki. Kamu duduk saja di sana. Nona, buah liar ini sudah cukup kan? Ini sudah cukup. Kakak, ayo kita pulang. Kakak, bukannya tadi malam kamu mengusirku keluar? Kok hari ini jadi perhatian sekali, sampai menolak kekasihmu hanya untuk ikut aku memetik buah? Apa kamu menyesal tidak melakukannya tadi malam? Nona bercanda. Aku hanya penasaran dengan asal-usul lembah penyedot jiwa. Pikir Nona yang sudah lama tinggal di sini pasti tahu. Kalau tidak bisa diceritakan, aku tidak akan tanya lagi. Kalau kakak tanya dari tadi kan gampang. Aku tentu tahu. Tempat ini bukan bagian dari dunia roh, tapi negara kecil dunia fana yang tertelan saat dunia roh berkembang. Aku adalah penduduk negara itu. Karena salah pilih lelaki, aku dihianati pria brengsek dan tidak bisa bereinkarnasi. Tapi untungnya ada bidadari yang kasihan padaku dan mengajariku cara kultivasi hantu. Tapi pria brengsek itu sudah mati. Meski aku punya kekuatan, mau balas dendam ke siapa? Aku tidak bisa pergi jauh dari sini. Tapi para kultivator yang masuk dunia roh malah melihatku sebagai makhluk jahat dan mau membunuhku. Makanya aku buat mereka tidak bisa bicara lagi. Lama-lama, tempat ini jadi disebut lembah penyedot jiwa. Nona masih ingat pria brengsek itu? Sudah lupa. Kakak khawatir padaku ya? Kalau kulihat wajah kakak dengan teliti, ternyata agak mirip dengan pria brengsek itu. Agak? Kakak tegang ya? Tenang saja, cuma agak mirip kok. Kebenciannya pada kekasih hanya sebatas keluhan, jauh berbeda dengan mimpi itu. Apa dia menyembunyikannya terlalu baik, atau sudah memudar seiring waktu? Sepertinya aku harus mengamati lebih lama. Mungkin buku itu bisa memberi jawaban. Apa yang terjadi setelahnya? Malam ini aku pasti akan mengalaminya sendiri. Maaf, berapa lama aku tertidur? Sudah jam 9 malam. Kalau mau menginap, cepat bayar. Biarkan dia tidur saja. Belum pernah aku lihat sarjana sesial ini. Di jalan dirampok, kudanya kabur bawa kereta. Sampai ibu kota, masih diperas uang. Yang parah, Putri Yunki yang galak itu naksir pelayannya dan direbut. Sarjana ini malah lapor ke pejabat. Itu bunuh diri namanya. Mau bagaimana lagi? Guzirong adalah teman baikku. Dia dipaksa jadi pelayan Putri. Aku yakin dia juga tidak mau. Tunggu dulu. Bukannya aku suami Putri? Putri, aku pakai tenaga penuh ya. Kesayanganku, lebih kuat lagi. Kesayanganku, kamu mau hadiah apa? Selain wanita lain, aku bisa kasih apapun. Putri, aku mau jabatan. Bisa? Jabatan? Tentu bisa. Tapi besok pengumuman hasil ujian. Mau masukin kamu agak ribet. Kalau begitu aku minta hadiah lain. Bisa masuk atau tidak, aku yang tentukan. Ayahku pasti setuju. Besok aku bunuh juara 1, kamu gantikan Terima dia. kasih Putri. Terima kasih Putri. Luar biasa. Aku lulus. Minggir, biar aku masuk. Aku juara 1. Wanita ini keras kepala sekali. Pantas teman-teman bilang cari yang lain saja. Tapi bukankah makin keras kepala, makin menantang? Sepertinya ada benarnya. Pei Miaojin, aku datang. Kalau dulu kamu mau mendengarkan nasihat dan ikut berlatih bersamaku pasti lebih baik. Semua saluran energi di tubuhmu Akal sudah spiritual putus. juga sudah hancur total. Hanya ada satu cara yang tersisa. Pei Miao, ini adalah pohon keabadian. Aku butuh kamu merawat pohon ini dengan jiwamu. Setelah pohon ini mekar, pohon ini bisa membantumu memasuki jalan kultivasi. Apakah kamu mau mendapat kehidupan abadi? Aku mau. Aku mau mendapat kehidupan abadi. Cukup seperti itu. Jangan lari! Bagaimana kamu bisa menemukanku? Dengan kemampuan seadanya itu, kamu tidak akan bisa menangkapku. Arwah jahat ini berani meremehkanku. Berhenti! Langkah hantu Chongsu. Berhasil menangkapmu. MPH. Sekarang coba lari lagi. Bagus. Kemampuanmu memang hebat. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Sejak bermimpi tadi malam, aku sudah mulai curiga.
Kenapa aku yang jadi Yelang? Dan kenapa aku bisa bermimpi tentang masa lalu Pei Miao Jin? Memori ini milik Yelang atau Pei Miao Jin? Pei Miao Jin tidak mungkin tahu urusan Yelang di ibu kota. Kalau tahu, dia tidak akan jadi hantu dan Yelang hanya manusia biasa. Memorinya tidak mungkin bertahan 1000 tahun. Kalau keduanya salah, berarti hanya ada satu kemungkinan. Di lembah Guhun tidak hanya Pei Miao Jin dan kami bertiga. Aku tidak percaya kebetulan aku adalah reinkarnasi Ye Chuyun. Namaku Ye Chuyun, jadi orang di masa lalu namanya Ye Chuyun. Kalau namaku Ye Yun, masa lalunya namanya Ye Yun juga? Dalam 1000 tahun di lembah Guhun, sudah banyak yang mati. Berapa banyak orang yang kamu beri ingatan palsu? Aku juga salah satunya. Benar kan? Kamu sedang menghindar. Sudahlah, aku tidak akan datang lagi. Jaga dirimu baik-baik. Apa maksudmu? Saat bulan purnama, kau pohon keabadian tidak bertunas. Semuanya akan berakhir. Pohon keabadian? Apa itu? Kembali! Guru, sudah ku coba berbagai cara tapi tidak bisa masuk. Benar, harus tunggu sampai bulan purnama. Xiao Pingtian, saat bulan purnama energi jahat paling kuat. Jangan sampai tanah Ye Chuyun kamu gagal menjalankan tugas penting. Kalau tidak, Guru tenang saja. Mui tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kakak Luo, kakak Xiao sedang bicara apa sih? Dan kenapa dia bisa bawa batu komunikasi masuk ke sini? Kamu tidak paham ya? Kompetisi antar dunia ini diselenggarakan sekta Liu Yun. Yang dipegang kakak Xiao itu token komunikasi sekali pakai yang paling berharga. Tidak dibatasi ruang apapun. Pantas saja murid kesayangan ketuaku. Murid langsung ketua mana yang bisa dapat perlakuan begini? Tapi wajah kakak Xiao tidak terlihat baik. Seperti habis dimarahi. Adik tidak paham. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Itu hal yang wajar. Benarkah? Kakak, sebaiknya kamu periksa telingamu. Nada bicara saja bisa salah dengar. Pantas Ye Chuyun 2 kali menyerang dari belakang kamu tidak tahu. Sampai peta dan cincin penyimpanan kami dicuri. Adik, kamu tahu tidak artinya jangan sampai 3 kali? Aku jamin lain kali tidak akan diserang Ye Chuyun lagi. Dan aku pasti bisa melindungimu. Iya. Kakak Luo tersayang selalu benar. Kamu bawa orang-orangmu ke selatan luar. Kakak Xiao maksudnya apa? Sekte Yusho sedang di sana. Kamu ke sana untuk membantu. Bantu siapa? Sekte Yusho? Jangan-jangan ini rencana ketuaku. Mau berdamai dengan Sekte Yusho? Aku mau Sekte Yusho mati. Jadi maksud kakak Xiao. Fei Yuming adalah mata-mata. Fei Yuming, kamu berani meracuni air minum saudara-saudara seperguruan. Kak, aku sudah baik hati kok. Nggak sampai bunuh saudara seperguruan. Kalau sampai benar-benar bentrok, ketua sekte pasti bunuh aku dan guruku. Kalau takut, sejak awal jangan hianati. Kak Yo, kau benar-benar nggak ngerti atau pura-pura bego? Apa? Ketua sekte sudah gila. Dia taruh semua harapan pada Ye Chuyun yang nggak ada yang mau. Dia mau latih Ye Chuyun jadi penggantinya. Ye Chuyun bukan cuma ancam murid biasa kayak kita. Tapi juga kau. Yo udah mau. Lebih baik kau kerjasama. Target kita cuma Ye Chuyun. Ketawa kenapa? Aku nggak mau bicara sama pengkhianat. Ya udah mau. Biar aku saja. Malam bulan purnama, pohon keabadian gak berpunas. Hantu wanita itu pasti dihabisi Xiao Pingtian. Tapi pohon keabadian itu di mana ya? Dibikin. Kak Ye akhir-akhir ini sering ngelamun. Wanita itu panggil dia baru dia mau ikut. Jangan-jangan dia kena sihir wanita itu. Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau ada yang aneh, kita pasti tahu. Mana ada yang fitnah di depan orangnya? Jelas karena hamba lembut dan perhatian. Dan penuh pesona. Kau tiap hari cuma baca novel. Makan semua di masa kaki. Mana ada lembut dan perhatiannya? Aku punya bahan bacaan. Mau belajar nggak? Aku ini kultivator. Nggak akan baca buku sampah kayak gitu. Bilang nggak mau tapi ambil. Pohon keabadian agar nggak lepas dari tanah, terikat di bumi. Oh, rupanya begitu. Kak Ye. Kim, Kak Ye, akhir-akhir ini kelihatan banyak pikiran. Ada hubungannya sama dia?
Atau kau khawatir soal sekte penjinak binatang? Kalian di lembah pengambil jiwa dan 4 sekte di luar. Dua-duanya aku pikirkan. Xiao Pingtian dan yang lain gak bisa apa-apain aku. Mereka sang sekte penjinak binatang. Lagi pula Fei Yumi murid sesepuh Fang. Dia sangat memusuhi aku. Aku sudah kirim pesan rahasia ke Kak Yo buat waspada. Gak tahu di mana situasinya. Kak Ye, ada yang bisa aku bantu? Ada. Hin, aku butuh kau bawa Chen keluar dari lembah pengambil jiwa. Keluar? Keluar masuk lembah pengambil jiwa kan dikontrol dia? Dan lagi, kau nggak mau ikut keluar? Aku rasa bisa yakinkan dia. Kalau kalian bisa keluar, tolong jaga semua orang di sekte penjinak binatang untukku. Nggak tahu mau ngapain. Tapi aku pasti nggak akan ganggu kakak. Kak Ye, apapun yang kau lakukan, jangan paksakan diri. Baik, aku usahakan. Nona! Aku ada urusan. Kirim dong, Di. Sudah beberapa hari di lembah pengambil jiwa. Baru kali ini kau cari hamba duluan. Ayo masuk. Datang siang-siang begini. Mau bicara soal apa sama hamba? Nona, aku harap kau bisa antarkan 2 adik perempuanku keluar dari lembah pengambil jiwa. Selesaikan masalahmu. Masalah? Masalah hamba cuma kesepian. Kalau kirim mereka berdua keluar, lembah ini jadi sepi dong. Lagi pula, Nona Kim masih taruhan sama aku. Belum ketahuan siapa yang menang. Nona nggak mau pohon keabadian berpunas. Kekuatanmu tembus batas. Siapa yang cerita soal pohon keabadian? Siapa bilang aku punya batas? Mungkin dewa datang dalam mimpi. Setelah masuk lembah pengambil jiwa, aku mimpi ada orang cerita soal pohon keabadian. Nggak mungkin kan bilang aku baca datamu. Dan soal energi merah itu. Dewa? Dik, kita juga bohongin hantu. Keberuntungan kayak mimpi dewa mana ada yang segampang itu. Sudahlah, kali ini hamba maafkan bohongmu. Hamba kirim mereka keluar sekarang. Terima kasih banyak. Tunggu sebentar, aku buatkan teh bunga dulu. Baik. Benar juga. Kayu kehidupan itu ada padanya. Selanjutnya tinggal beritahu dia kebenaran masa lalu itu pelan-pelan, pasti simpul di hatinya bisa terbuka. Pakai halaman kosong buku ini saja untuk menggambar. Sudahlah. Dengan kemampuan menggambar seperti ini, lebih baik jangan aku tunjukkan padanya. Tadi terlalu asik ngobrol, baru sadar kamarnya berantakan sekali. Kepribadiannya berubah sebanyak ini dibanding dulu. Kamar ini berantakan banget sih. Ini apa? Gigi. Kecil sekali. Ini gigi susu. Kenapa bisa ada gigi susu di sini? Jangan-jangan ada anak kecil di kamar ini. Jangan-jangan di bawah tempat tidur. Kakak, lihat apa? Maaf. Ada sesuatu yang jatuh saja. Kembalikan Apa? gigi susuku. Punyamu? Buat apa kamu simpan benda ini? Kamu belum pernah dengar kalau gigi susu tidak ditaruh di tempat tinggi? Nanti kalau menikah dapat suami jelek? Itu kepercayaan dari mana? Tidak kusangka kompetisi dunia spiritual kali ini bakatnya menurun drastis sampai begini. Hanya ada 1 murid tingkat Tong Yu saja. Kalau Xiao Pingtian dari aliran Liu Yun, sendirian sudah cukup menghancurkan murid-murid aliran Yuzhou. Lalu kenapa mereka masih repot-repot menarik aliran Changyang, Miaoyin, dan Suan Kun? Jangan-jangan Yoda Mao? Informasimu terlalu tertinggal. Kamu belum dengar tentang murid buangan aliran Liu Yun yang lagi ramai dibicarakan? Ye Chuyun? Dulu ada sepasang suami istri. Karena suaminya harus berbisnis, terpaksa meninggalkan istrinya. Hasilnya, beberapa bulan kemudian, istrinya mendengar kabar suaminya selingkuh dan mengkhianatinya. Padahal kenyataannya ada orang yang menyamar membunuh suaminya. Supaya tidak ketahuan, istrinya pun ikut dibunuh. Tapi istrinya sama sekali tidak tahu. Akhirnya jiwanya jatuh ke jalan kegelapan. Cerita ini rasanya familiar. Kamu ingat sesuatu? Di buku cerita, Dendam 3 Kehidupan Pasangan Burung dan kasus Guang Rui, juga ada plot salah paham penggantian yang mirip. Buku cerita? Apa maksudnya? Jangan-jangan mimpi itu semua palsu? Iya, plot usang di buku cerita. Tapi kakak juga baik hati. Padahal bisa langsung diceritakan, malah meluangkan waktu berhari-hari untuk menghiburku. Kakak, besok malam sudah bulan purnama.
Yang kau minta kemarin, aku sudah lakukan semua. Solusimu, kapan bisa diberikan? Ini kan belum bulan purnama. Untuk menyelesaikannya masih lama. Kakak, kau tahu kenapa aku menggilkanmu sampai malam bulan purnama? Bukan karena kau istimewa, juga bukan karena kau membawa harta bahagia. Tapi hari itu, dunia spiritual dan lembah penyerap jiwa menyatu. Dan aku perlu mengambil energi yang kau punya untuk persembahan pada keluarga. Baru bisa keluar lembah penyerap energi jahat seluruh dunia spiritual. Tapi melihat usaha kakak untukku, aku lepaskan kau kali ini. Tidak membunuhku. Lalu bagaimana kau bisa persembahan? Tergantung kakak besok malam mau pergi atau tinggal. Kalau tinggal, nanti aku akan bantu kau hadapi musuh-musuhmu. Kalau pergi, aku tangkap beberapa orang sial untuk persembahan. Harusnya sama saja. Aku harap kau jangan pergi. Jangan pergi. Kalau aku pergi, dia akan disekap oleh Xiao Pingtian. Aku pilih tinggal. Kakak, kalau begitu istirahat saja hari ini. Saudara Xiao, penghalang lembah penculik jiwa sudah hilang. Bunuh dulu makhluk jahatnya. Abaikan Ye Chuyun. Ayo. Hari ini kita harus musnahkan iblis itu. Ini apa? Formasi pawai 100 hantu. Pantas saja namanya lembah penculik jiwa. Hantu ini kelihatan kuat sekali. Hantu sekuat apapun, memang Kita kenapa? kan punya Sandra. Tarik murid-murid sekte penjinak binatang ke sini. Kau sampah yang berpihak pada makhluk Kesini jahat. sekarang. Kalau tidak, semua saudara seperguruanmu akan kubunuh. Ye Chuyun, apa kau mau semua murid sekte penjinak binatang mati di sini? Awas, dia langsung serang. Ye Chuyun, apa kau tidak peduli nasib saudara seperguruanmu? Mereka datang. Kakak senior, selamatkan Kakak aku. senior Xiao, kita mundur saja. Lihat, mereka bawa kabur semua murid sekte penjinak binatang. Terima kasih Nona Pei sudah menyelamatkan kami lagi. Kau bukan karena kau, aku benar-benar tidak tahu cara menyelamatkan mereka. Ini bukan menyelamatkan. Kalau tubuh musuh kakak tidak cocok, yang harus berkorban justru saudara seperguruanmu. Prajurit hantu ini kau yang tangani. Aku lawan prajurit hantu. Ini totalnya ada 4 tangan. Makhluk jahat, matilah kau. Langsung menyerangku? Kultivator Pink Ketonyu sekarang punya keberanian sebesar ini. Apa yang dia pegang? Nona Pei, hati-hati dengan jimatnya. Mati kau. Cuma jimat kecil. Jimat ini ada masalah. Kau terluka. Ternyata jimat yang ditulis kultivator tingkat tinggi jantung tidak kenal tubuhku. Asal hati-hati, tidak akan jadi ancaman. Anda, bukannya aku sudah mati? Kenapa jantungku berdetak sekali? Pei Miaojin. Kutukan keluarga. Sudah waktunya berakhir. Hancur. Nona Pei, ada apa denganmu? Apa maksudnya ini? Panaunya Era? Apa yang terjadi? Miaojin! Ibuku, aku sangat kesakitan. Ini Pei Miaojin. Dia dan hantu kecil berbagi satu tubuh. Pei, umur panjang? Ye, kayu? Apa ini? Jangan-jangan kayu umur panjang keluarga Pei dan Ye bisa melihat sedikit titik balik waktu dekat. Buat jimat bunuh. Musuh, ratakan hadapi Pei Jin. Hancurkan keluarga Pei, hilang derita. Jadi jimat penenang jiwa Suantian, bunuh. Ibuku, aku sangat sakit. Auranya kuat sekali. Prajurit hantu yang dipanggil hantu perempuan itu terlalu kuat. Tolong. Hantu jahat menyingkir. Adik junior, aku bantu kau. Kenapa mereka semua berhenti? Ada apa ini? Sepertinya mereka kehilangan kemampuan bergerak. Lihat, ternyata saudara Xiao berhasil menangkap hantu perempuan itu. Kita berhasil. Kakak senior, sepertinya ada yang tidak beres. Didi perkuat. Mayak hidup tadi saja kita nyaris tidak bisa lawan. Kakak senior Lu, tolong! Kakak senior Wang, selamatkan aku. Kalau tahu begini, tidak akan bekerja sama dengan Xiao Pingtian. Aku benar-benar tidak kuat.
pergi. Ya sayang, bersabarlah sedikit lagi. Setelah ibu bunuh semua orang jahat ini, tubuhnya akan ibu kembalikan padamu. Jangan sakiti kakak.